Presiden dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan juga tugasnya dalam pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putra Andres Pratama YouTube channel. Semoga video-video di YouTube channel ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran daring selama di rumah dengan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tingkat SLTA, SMA, dan SMK. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan, happy watching. Baik, ini merupakan video pembelajaran bagian kedua dari materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Sebelum kita masuk di materi hari ini, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan negara Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan juga secara horizontal. Selain itu, tokoh politik dunia sudah menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi tiga. Tokoh politik dunia tersebut adalah John Locke dan juga Montesquieu. Pada materi hari ini, kita juga akan mempelajari tentang fungsi dan kedudukan dari Kementerian Negara Republik Indonesia dan juga lembaga pemerintah non kementerian. Baik, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari Sabang hingga Merauke. Seperti yang kita ketahui, negara Republik Indonesia merupakan negara yang dikepalai oleh seorang kepala negara yang disebut sebagai presiden. Presiden dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan juga tugasnya dalam pemerintahan negara dibantu oleh menteri. Menteri-menteri yang berada di bawahnya merupakan orang-orang yang membantu tugas, wewenang, dan juga fungsi dari presiden itu sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjelaskan tentang kementerian ini merupakan perangkat pemerintah yang membantu atau membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden itu sendiri tanpa ada tanggung jawab kepada DPR, melainkan mereka bertanggung jawab kepada seorang presiden. Dan juga tentang kementerian dijelaskan di dalam bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh seorang presiden. Yang ketiga, setiap menteri itu membidangi pembagian kekuasaan di pemerintah negara itu hanya satu bagian saja. Yang ketiga, pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian itu diatur di dalam undang-undang. Yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Di sini maksudnya, presiden dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan juga tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang berada di bawahnya di bagian yang sudah ditentukan dengan profesional mereka masing-masing. Yang kedua, menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Di sini dapat dijelaskan bahwa menteri tersebut dipilih langsung oleh seorang presiden tanpa ada pemilihan umum dan juga diberhentikan langsung oleh presiden itu sendiri apabila tidak bertanggung jawab dengan amanah atau tanggung jawab yang sudah diberikan presiden kepada dia. Melainkan presiden juga akan bertanggung jawab, menteri tersebut akan bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, setiap menteri hanya membidangi satu bagian dalam pemerintahan saja. Yang mana menteri-menteri itu diangkat dan mereka menjalankan porsinya masing-masing sesuai dengan satu bidangnya saja di dalam satu pemerintahan. Apabila ada dua menteri yang dapat menjalankan dua bagian dalam pemerintahan, itu tidak dibenarkan, hanya mereka mendapatkan satu bagian saja di dalam pemerintahan. Yang keempat, pengubahan, pembubaran, dan juga pembentukan dari kementerian itu diatur di dalam undang-undang. Selain itu, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 mengklasifikasikan atau mengkelompokkan kementerian yang ada di Indonesia itu menjadi 3 bagian. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini terdiri dari banyak sekali kelompok dari kementerian itu sendiri. Nah, di dalam peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015, kementerian itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Kelompok pertama itu adalah kelompok yang membidangi atau mengurusi urusan Indonesia dengan negara lain. Kelompok kedua yaitu kelompok kementerian yang membidangi urusan dari negara Indonesia itu sendiri dalam ruang lingkup di Indonesia itu sendiri. Kelompok ketiga yaitu kementerian yang mengurusi tentang pembangunan dari Indonesia itu sendiri. Pertama, kelompok 1.
Kelompok 1 ini adalah kelompok kementerian yang mengawasi atau menjalankan tentang hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Contoh, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Pertahanan. Di sini dapat jelas kita ketahui bahwa Kementerian Kelompok 1 ini merupakan kementerian yang menjalankan antara hubungan Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, kelompok penyelenggara pergerakan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang mana kelompok dalam kementerian ini, mereka adalah kelompok kementerian yang melakukan kerja di lingkungan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kelompok ketiga yaitu kelompok pembangunan nasional, yang mana kelompok kementerian ini merupakan kelompok yang menjalankan terhadap pembangunan dari SDA maupun SDM ataupun infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengetahui kelompok 1, 2, dan 3 dari Kementerian Indonesia itu sendiri. Kelompok pertama yaitu kelompok yang mengurusi hubungan Indonesia dengan luar negeri, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Terdiri dari 3 kementerian. Kelompok kedua yaitu penyelenggaraan pergerakan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Terdiri dari 19 kementerian. Contoh, adanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kementerian ini merupakan kementerian yang berada di ruang lingkup dalam masyarakat Indonesia di dalam mengurusi pendidikan yang ada di masyarakat Indonesia. Contoh berikutnya adalah Kementerian Kesehatan. Ini adalah kementerian yang menangani urusan dari masyarakat Indonesia itu sendiri di bidang kesehatan. Selanjutnya ada Kementerian Perdagangan. Di sini adalah kementerian yang mengawasi terkait dengan perdagangan yang ada di Indonesia itu sendiri dan segala macam kementerian yang ada di bagian kelompok kedua ini. Yang ketiga, kementerian ketiga adalah pembangunan nasional, yang mana kelompok kementerian ini merupakan kelompok yang mengawasi atau mereka yang mengatur tentang pembangunan nasional Indonesia, baik secara SDM, SDA, infrastruktur, dan sarana prasarana. Contohnya adalah Kementerian BUMN, Koperasi, Birokrasi, Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretariatan Negara. Nah, di sini merupakan kelompok ketiga yang membahas atau mengadili atau bagian yang mempelajari atau mereka yang mengurusi tentang pembangunan dari SDA, SDM, dan infrastruktur terhadap negara itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa kelompok 1 ini merupakan kelompok yang menangani tentang urusan negara Indonesia dengan negara lain. Kelompok kedua merupakan kelompok yang menangani masalah yang dalam ruang lingkup di Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah kelompok yang menjalankan tentang pembangunan nasional yang ada di Indonesia itu sendiri. Terdiri dari 8 kementerian, yang mana kementerian ini merupakan kementerian yang pembangunan nasional di bidang SDA, SDM, sarana prasarana, infrastruktur, dan lain-lain. Selain itu, tadi itu merupakan penjelasan tentang kementerian yang ada di Indonesia atau Kementerian Negara Republik Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, ternyata di Indonesia itu ada sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk oleh Presiden, yang mana lembaga negara yang dibentuk ini merupakan lembaga yang mengurus atau lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari seorang presiden. Nah, yang mana LPNK ini berkedudukan di bawah Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Yang mana tadi kita dapat ketahui bahwa menteri ini adalah kementerian yang bertanggung jawab di bawah dari presiden. Nah, kalau LPNK, lembaga pemerintah non-kementerian, mereka bertanggung jawab terhadap menteri dan juga presiden. Nah, di sini tugas dari LPNK itu sendiri adalah membantu tugas dari menteri dan presiden itu sendiri. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Pasal 2 menyebutkan bahwa lembaga pemerintah non-kementerian berkedudukan di bawah presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Nah, di dalam LPNK ini banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil. Contohnya adalah Bulog, Badan Usaha Logistik Negara, ataupun lembaga sandi negara, ataupun BMKG yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang mereka membantu presiden dan menterinya di dalam bencana alam. Selanjutnya ada
BSN, Badan Standarisasi Nasional, ada juga Menteri Pemberdayaan Manusia dan Anak, ada juga BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang mana mereka membantu Menteri dan juga Presiden dalam kepegawaian masyarakatnya. Selanjutnya ada BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana mereka mengawasi terkait dengan obat-obatan dan juga obat-obatan dan makanan yang beredar di lingkungan masyarakat, yang membantu tugas dari Menteri dan Presiden itu sendiri, dan masih banyak contoh lain LPNK itu sendiri. Selanjutnya, di dalam pemerintahan tersebut tentunya seluruh hal yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu terdiri dari sumber nilai subjektif dan juga objektif. Kalau secara subjektif, nilai Pancasila itu merupakan hasil dari penilaian dan pemikiran dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dapat kita ketahui bahwa Pancasila di sini dalam pengaruhnya dalam pemerintahan negara adalah hal yang dari pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri, tanpa ada akulturasi atau budaya dari luar negeri, dari budaya-budaya negara lain. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini dijelaskan bahwa segala hal yang dijalankan di dalam pemerintahan baik berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia itu harus menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Yang ketiga, nilai Pancasila itu merupakan nilai yang bersifat memiliki etika, etis, estetis, religius, dan memiliki sifat yang kompleks. Nah, di sini Pancasila merupakan suatu pandangan atau suatu hal, nilai luhur yang memiliki konteks yang sangat rangkup, memiliki konteks yang sangat kompleks ataupun lengkap itu sendiri. Selanjutnya, secara objektif, sifat Pancasila itu bersifat universal. Tanpa ada batas, segala hal yang terjadi di negara Indonesia itu dicangkup secara umum. Selanjutnya, tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, syarat tidak dapat diabaikan oleh setiap orang. Nah, di sini Pancasila tersebut tidak dapat diabaikan di dalam pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Yang terakhir, tidak dapat diubah. Nah, Pancasila ini sudah diresmikan sejak tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara, tanpa tidak bisa diubah lagi ataupun tanpa diubah secara bertahap atau diamandemenkan ke tahap yang berikutnya. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau kepercayaan atau agamanya itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus bersikap adil dan juga beradab. Yang ketiga, negara berdasarkan persatuan Indonesia. Nah, di sini mengutamakan seluruh bangsa Indonesia dengan tidak berdasarkan individualisme atau kelas atau golongan itu sendiri. Yang keempat, negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini dimaksud adalah segala hal yang dilakukan oleh pemerintahan di dalam penyelenggaraan negara harus dilakukan secara musyawarah dan juga mufakat. Yang terakhir, negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah harus menjalankan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa negara kita merupakan negara yang memiliki kekuasaan negara tersebut dibagi secara vertikal dan horizontal, desentralisasi dan sentralisasi, dan juga memiliki seorang kepala negara yang dibantu oleh menteri dan juga LPNK atau lembaga pemerintahan non-kementerian itu sendiri. Selanjutnya, di dalam menjalankan penyelenggaraan negara, seluruh rakyat Indonesia bahkan pemerintah menjalankan sesuai dengan pandangan hidup, yaitu dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sekian dari pembelajaran materi nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan negara di bab pertama di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 10 di tingkat SLTA dan SMA. Jika ada hal-hal yang perlu diambil, silakan diaktualisasikan di dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat. Dan apabila ada hal-hal yang dirasa salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.